Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi PGMI kelas A semester 6 IAIN Metro Lampung. Di sini kami mendapat tugas dari Pak Kisno Budi selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Winda Sindiantika NPM 180105000 dan rekan saya dari ujung kanan yaitu Malika Ditayona NPM 1801051037. Indah Septieni NPM 1801051029. dan yang terakhir Salsabella NPM 1801051050. kami mendapat tugas untuk melakukan kunjungan observasi ke UMKM. Nah, berikut adalah video hasil observasi kami. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Sehat. Namanya Ibu siapa? Bu Artini. Ya, di sini Ibu kami mohon izin untuk observasi atau ingin tahu tentang usaha yang Ibu jalani saat ini. Iya. Usahanya ini usaha apa sih Bu? Usaha bikin makanan cemilan ringan lah. Apa aja Ibu itu? Ya, bikin sempol ayam, bikin nugget ayam, bikin cireng. Ada juga bikin bakso sapi, bakso ayam. Terus latar belakang Ibu memilih usaha ini apa sih Bu? Sebelumnya ibu kan dagangnya ikan lele, ikan gurame. Ya, karena ada COVID, ada pandemi kemarin itu, jadi agak usahanya agak menurun lah, intinya agak oleng gitulah ya, nggak normal seperti biasanya. Terus karena lebih banyakkan di rumah, terus kita iseng-iseng bikin camilan makanan. Nah itu kan kok nggak taunya di post di kok enak, banyak yang minta, dan iseng-iseng lah intinya. Terus akhirnya keterusan, peminatnya juga lumayan meningkat, ke warung-warung juga minta, walaupun belum sebesar apa yang yang kita inginin, cuman kalau untuk usaha rumahan ya alhamdulillah bisa membantu ekonomi gitu loh. Terus awal-awalnya itu modalnya Bu membutuhkan berapa sih Bu? Oh, awal bikin cuman tadinya untuk lauk sendiri, jadi nggak banyak kan. Tadinya ya cuman modal sekitar nggak nyampe 100 untuk sendiri, untuk lauk sendiri. Nggak taunya terus ada yang minta, yang mau gitu, akhirnya kita tambahin porsi gitu. Jadi kalau masalah banyak enggaknya tergantung pesanan gitu. Kadang-kadang yang nyampe 10 kilo, kadang-kadang 15. Kalau di bulan puasa nyampe hampir setengah kintal lah intinya kita bikin tiap hari. Itu untuk semua, untuk sempol ayam, untuk nugget, bahan yang diperlukan gitu loh, ya sekitar 50-an kilo lah kurang lebih gitu. Kalau dirupiahin berapa Bu? Ya sekitar, kalau misalkan sama daging itu modal sekitar ya 800-an kalau bikin. Terus beli alat yang blender juga ya? Ya, tapi kan masalah alat sebelumnya kita memang udah punya loh, punya alat yang tadinya tapi bukan khusus untuk itu, hanya untuk yang rumahan gitu. Sekarang kita masih alat-alat yang kiranya terjangkau gitu, kayak blender ya blender rumah tangga kayak gitu. Kalau pakai kukusan ya pakai dandang yang kita pakai sehari-hari gitu. Belum industri lah, intinya hanya untuk usaha rumahan gitu. Jadi intinya tuh modal itu untuk yang di produksi, bukan alatnya. Bukan. Karena alatnya udah punya sendiri sebelumnya, alat dapur sendiri itu loh. Ya. Jadi kita manfaatin alat yang sudah ada.
ada, nggak beli lagi. Kalau tadinya nggak punya, misal nggak punya ganda, punya apa ya lebih banyak kok modalnya. Karena kita tadi udah ada sebelumnya, kita manfaatin alat yang sudah ada gitu. Pembuatan usaha ini dibantu oleh siapa aja atau ada karyawan? Satu. Kalau masalah bikin ini yang bantu yang masih anak-anaknya, adik-adiknya, masih keluarga loh, masih keluarga, belum menggunakan tenaga yang banyak atau tenaga karyawan belum, masih sebatas saudara-saudaranya yang bantu gitu. Jadi kan kita kan masih enak lah kalau kadang kita mau bayarnya mau kayak mana kan lain. Kalau dengan kita udah punya karyawan kan harus on time jam sekian sampai jam sekian. Kalau ini kan masih dikelola oleh keluarga, masih dengan adik-adik ibu, anak-anaknya, gitu, saudara-saudara gitu loh, masih ada yang bantu. Terus biasanya ibu kalau membuat produk ini sempol dan macam-macam itu dari pukul berapa Bu biasanya? Biasanya kalau mulai udah sekitar jam 2-an, jam 2 siang itu udah mulai siap-siap. Intinya kalau pembuatan, kalau misalnya udah adonan udah siap ya udah habis apa namanya asar itu loh Bu. Habis asar mulai selesainya ya sampai selesai tergantung pesanan. Kadang ya sampai jam 10, jam 12 ya pernah. Apalagi apa namanya kalau puasa ini kan permintaan meningkat, jadi kita bikinnya lebih awal gitu loh Nduk. Cuman selesainya ya itu tadi tergantung pesanan. Kadang sampai jam 1 pernah, kadang jam 10 udah selesai, tergantung pesanan lah gitu. Iya. Untuk kendalanya itu, kendalanya apa sih yang dialami? Kalau kendalanya termasuk dibilang kendalanya nggak ada kendala lah ya. Intinya kita ada kemauan, kita belanja di pasar ya ada, transport ya ada. Intinya kalau kita dibilang kendala nggak ada kendala, soalnya semua bisa dibeli, Masih terjangkau gitu loh Nduk. Jadi kendalanya kalau misalnya kita udah bahan bakunya habis, kita mau ke pasar, misalkan apa namanya hujan apa kayak mana ya, kendalanya paling yang nunggu terang. Harga air termasuk nggak Bu? Harga naik nggak seberapa, masih sebatas wajar. Karena kan beli langsung di. Kalau beli kan kita beli apa namanya bahannya nggak eceran ya, jadi apa namanya di grosir kayak punya 1 karung gitu. Telurnya ya 1 peti kayak gitu loh. Jadi kan kalau naik ya memang kalau bulan puasa gini memang naik, tapi yang masih bisa terjangkau lah, masih bisa kita atasi gitu loh. Nggak sampai naiknya berapa persen gitu, berlebih gitu, enggak, masih batas wajar. Terus berapa sih Bu penghasilan ibu dalam sebulannya itu kira-kira? Itu diambil kalau kita normal biasa ya loh ya, bukan pas kita rame di puasa, karena kita patokannya bukan puasa ya, hari-hari biasa diambil rata-ratanya ya kalau 3 jutaan lebih dapat bersih. Bersihnya 3 Iya, juta. 3 juta lebih lah bersih gitu. Kayak bikin rata-rata namanya penghasilan, kadang-kadang kita kan dapat sehari ya, ada yang 200, ada 150, ada yang 100, kan macam-macam kayak gitu. Kadang-kadang kita dapat untung yang pas lagi banyak, gasnya habis, kan itu kan kita ngitungnya untungnya yang bersih kan, ya sekitar 3 jutaan lebih lah gitu. Pas bulan puasa kayak gini ya bisa 3 kali gitu. Bisa 3 kali karena bulan puasa loh Nduk, banyak orang menggunakan itu, banyak camilan banyak meningkatnya kan 3 kali lipat. Tadinya hari-hari biasa 10 kilo, 12 kilo kan bisa sampai 35, 40 kilo kan, berarti tinggal mengalihkan, tapi kan hanya untuk bulan puasa. Kalau hari-hari normal ya kayak gitu, 1 bulan sekitar 3 jutaan lebih lah. Iya. Kira-kira ada nggak Bu keinginan untuk buka cabang, buka toko lain untuk memasarkannya? Ya kalau masalah pasaran itu belum kesana ya Dok ya, kayaknya kayak bukan kita nggak optimis ya, tapi camilan ini kan camilan nggak bisa tahan lama sih, nggak pakai bahan-bahan pengawet. Dia bisa lama kalau di freezer gitu. Jadi kalau untuk kesana-sananya itu mungkin belum terpikir lah, intinya di sini dulu yang itulah yang kita jalanin gitu, nggak
sejauh itu lah. Orang kalau minta ya dari Pringsewu udah ada, dari apa namanya Karang sudah ada, nanti janjian tanggal berapa gitu kan. Jadi kita bikinnya fresh tiap hari bikin, cuman dia yang beli itu entah dia ditaruh di apa untuk stok apa kayak mana apa langsung dipasarin nggak tahu, itu kurang tahu gitu. Intinya ibu tiap hari bikin untuk tiap hari gitu. Kalau masalah orang itu untuk stok apa ditaruh di freezer kan bisa sampai 1 bulan lebih gitu. Jadi keinginan untuk buka toko apa itu belum ada. Belum ada. Reseller itu udah banyak itu yang nyanyi. Ya, reseller itu dari mana-mana ya ganti-ganti lah namanya, karena dari sana lagi nggak tarik mungkin udah namanya orang tiap hari nggak mungkin kan beli itu, dia ganti haluan apa kayak gitu. Jadi selalu berganti gitu orang yang beli gitu. Yang pasti beli orang yang di pasar itu, yang orang khusus bawa dari dagangan itu yang tiap hari bawa itu, yang dibawa ke pasar itu ada sendiri yang tiap hari. Cuman kalau untuk reseller itu apa namanya ganti-ganti, nggak pasti ada, tapi kadang-kadang bareng-bareng, makanya nggak bisa dibilangin sekian harinya harus berapa, itu nggak bisa gitu, tergantung orderannya. Mungkin belum ingin buka cabang tapi mungkin lebih dibesarin lagi. Iya kalau masalah dibesarin iya, tapi kalau cabang kayaknya bikin ini kan gampang-gampang susah kan dulu. Kadang-kadang kita itu tuh apa namanya bikin cabang, kalau sama aja juga dari sini mungkin orang jualnya udah berupa jadi gitu. Kalau untuk sini bikin sana bikin kayaknya belum terpikir kayak gitu. Untuk yang membuat ini makanan cemilan ini siapa aja sih Bu yang bikin? Kalau masalah bumbu ibu, kalau bumbu-bumbu apa takaran-takaran ibu, yang lain taunya membantu udah berupa jadi gitu loh dong, intinya tinggal bantuin aja gitu, emas kayak gitu. Dalam usaha ini tips yang bisa dikasih itu apa? Oh, tips usaha ini intinya kita pertama ada kemauan dulu, ada kemauannya, kita mau dagang ini ada kemauannya, kita juga apa namanya tekun. Terus kalau kita bikin makanan itu jangan berubah-ubah loh. Pertama jangan misalnya udah enak, kita takarannya segitu, kita kurangin apa kita perkecil gitu kan. Kita nggak mau kayak gitu, walaupun mahal apa namanya bahan baku, tetap kita takaran tetap. Kalau masalah kita misalkan nanti ganti harga itu kan lain lagi, misalnya ada kenaikan kayak gitu. Tapi selama ini ibu belum pernah menaikkan harga, masih normal, walaupun ada kenaikan dari bahan baku yang ini masih bisa kita atasi. Intinya nanti kalau kita pas sudah lari tahu-tahu dikurangin bumbu apa kayak mana, diperkecil, itu kan nanti bikin kecewa. Tipsnya kayak gitu, harusnya kita ya tadinya seperti apa jangan pernah diubah gitu loh. Terus ibu ini punya rencana nggak sih untuk menambah variasi produk itu? Kalau rencana ada Dok, ya rencananya bikin nugget dari ikan. Ini kan selama ini nugget ayam, nugget udang juga udah pernah. Kalau ini rencananya nugget dari ikan laut gitu, kayak empek-empek juga gitu. Tapi masalahnya kita nyampe nggak tenaganya, karena kita ditenagain masih dalam keluarga aja, jadi maksudnya mampu waktunya apa enggak kayak gitu. Masih ada rencana sih, siapa tahu nanti kalau ada apa namanya ada tenaga tambahan kayak mana bisa dicoba dulu ya. Untuk cara pembuatannya itu gimana sih Bu? Dari nugget, dari jempolnya, ciranya itu secara ini aja lah. Ya, singkat lah ya. Kalau bikin nugget perbandingannya, kalau daging ayamnya itu kan satu adonan itu ibu bikinnya selalu 4 kilo, tentu 4 kilo daging. 4 kilo daging itu 4 kilo tepung aci, 1 kilo tepung terigu. Jadi perbandingannya hampir 1-1 lah. Kalau telur 2 kilo.
telurnya 2 kilo untuk 4 kilo daging. Jadi daging ayam 4 kilo, telurnya 2 kilo, tepungnya 5 kilo itu udah campur. Itu belum bumbu-bumbu yang lain. Gitu. Ya intinya itulah ya. Ini dagingnya daging apa? Daging ayam, terus pakai tepung roti juga dong, tepung roti, tepung roti tahu kan, tepung Iya. panir roti yang lembut itu. Nah pakai itu untuk ngelembutin. Jadi dia nggak apa ya, nggak mengeras digoreng, kalau digoreng nggak kaku kok alot kayak gitu loh, Dok. Enggak Iya. gitu. Itu di blender apa pakai tangan, Bu? Itu kalau ngaduk itu nggak bisa di blender, Dok, soalnya dia adonannya bukan kayak adonan roti. Jadi harus pakai tangan memang ya. Manual. Manual. Kalau belum ada mesin. Kalau mesin pun kayaknya nggak bisa, kayak adonan kerupuk itu kan nggak bisa di mesin juga. Jadi adonannya kita yang ngepasin pakai itu. Dia kebanyakan adonan juga salah, kurang adonan juga salah. Jadi nanti bisa mateng, dia mateng kayak rumer kayak gitu loh, dikukus kan susah. Jadi intinya kira-kira sendiri gitu loh, kayak adonan roti ya kayak gitu kan, kita pakai insting lah ya. Gitu. Jadi Ibu, terima kasih atas waktunya, atas ilmunya untuk kami. Mohon maaf jika kami merepotkan atau sedikit mengganggu waktu Ibu bekerja. Jadi ini untuk kenang-kenangan atau untuk penghargaan dari kami untuk usaha Ibu. Iya. Mohon diterima. Iya. Ini ada sedikit ucapan terima kasih dari Iya, kami, Bu. iya. Ya. Terima kasih ya Ndek ya. Terima kasih, Bu. Nah, itu tadi adalah hasil kunjungan observasi kami ke UMKM. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.